Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan mencoba metode baru ya untuk membahas sesuatu yang lebih kritis, sesuatu yang lebih cerdas mungkin ya. Meskipun saya nggak terlalu cerdas ya. Oke, saya membaca sebuah berita. Banyak pekerja salah jurusan dari Vice Indonesia. Ada suatu pertanyaan, apa yang salah dari sistem pendidikan di Indonesia? Kalau dipikir-pikir ya pertanyaannya benar, dan saya yakin ya mayoritas dari kita juga bertanya, bahkan punya semacam sinisme ya. Percuma kuliah nanti ya kerjanya nggak nyambung, percuma kuliah ekonomi nanti kerjanya ya apa, percuma kuliah sastra nanti kerjanya apa, percuma kuliah bidang apa nanti ya kerjanya apa. Pertanyaan seperti itu atau pikiran semacam itu saya rasa sering kan ada dalam pikiran kita. Nah, ini saya bacakan ya. Seorang ekonom dan peraih Nobel Ekonomi pada tahun 98, Amartya Sen, itu mengatakan bahwa untuk memperluas akses pendidikan atau memperluas akses pendidikan itu sangat membantu menyelesaikan berbagai hal atau berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Artinya poinnya adalah kalau suatu bangsa atau suatu pemerintahan atau suatu negara itu memperluas akses pendidikan atau meningkatkan koefisien atau meningkatkan level pendidikan di bangsanya, maka masalah-masalah sosial, konflik sosial, baik itu konflik horizontal ataupun vertikal, maksudnya mungkin seperti itu dapat teratasi. Kalau sederhananya sih dipikir-pikir mungkin ada masuk akalnya. Mengapa kok bisa masuk akal? Ya sederhana sekali. Semakin banyak orang yang cerdas, semakin doktrinisasi ideologi yang bisa mengancam suatu negara, ideologi yang bisa memecah persatuan bangsa, atau ideologi yang bisa memicu konflik di suatu masyarakat itu dapat direduksi atau diminimalisir. Mengapa? Ya gampangnya seperti ini. Logika sederhana aja. Agen-agen teroris itu direkrut di mana atau dari mana? Kebanyakan kalau kita baca berita atau baca koran atau artikel atau apapun jurnal ya termasuk, itu kan banyak dari mereka itu direkrut dari desa-desa. Bukan berarti orang desa itu semuanya orang yang tidak berwawasan. Dalam artian seperti ini ya, mayoritas atau beberapa pemuda dari desa itu kan mungkin memiliki level pendidikan yang rendah karena level ekonominya juga tidak terlalu baik. Level kompetensi baik pendidikan atau ekonominya juga tidak terlalu baik, sehingga itu banyak orang-orang yang tidak berwawasan itu direkrut untuk menjadi teroris. Artinya ideologisasi yang bisa menghancurkan suatu negara itu sangat mudah disisipi jika bangsanya tidak berwawasan. Kalau orang itu berwawasan akan sangat sulit untuk diideologisasi. Mengapa? Karena ada kempek atau level of knowledge-nya itu sudah pakem, sehingga dia tidak bisa dimasuki suatu ideologi. Memang ada orang-orang yang sudah berwawasan atau mahasiswa atau orang sudah sarjana tapi masih masuk dalam kelompok-kelompok yang aneh-aneh seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan artikelnya. Tapi jika pendidikan seseorang tidak selaras dengan pekerjaannya, maka muncul pertanyaan, di artikel ini tertulis, apakah pendidikan tersebut akan efektif dalam menciptakan dampak sosial? Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Kalau Anda ingin memajukan suatu bangsa, menciptakan suatu kedamaian dalam relasi sosial, meningkatkan level ekonomi dan lain sebagainya untuk suatu bangsa atau suatu negara, maka Anda harus mencerdaskan orang-orangnya. Lah, masalahnya apa bukti orang itu cerdas dan bagaimana itu praktisnya atau realitasnya ketika kecerdasan itu bisa memajukan suatu bangsa. Sementara faktanya itu kan banyak orang yang kuliah apa, kerjanya apa. Teman saya kuliah di sastra Inggris, kerjanya di admin misalnya.
Teman saya kuliah di seni rupa, kerjanya itu ya di admin. Atau teman saya pinter dulu itu SMA, wis fisikanya bagus, biologi bagus, ilmu eksaktanya itu sangat bagus, tapi kerjanya apa? Di pabrik, karena tidak melanjutkan kuliah. Jadi itu pertanyaan yang menarik itu sebenarnya. Soalnya seperti ini, kalau orang ahli ekonomi bekerja di bidang ekonomi, pasti hasilnya akan maksimal. Kalau orang peternakan yang sangat mahir peternakan, meskipun tidak memiliki gelar ijazah yang terlalu tinggi, memiliki ilmu dan juga pengalaman yang cukup baik di level mikro ataupun makro, dia pantas menjadi menteri. Kan seperti itu, menteri peternakan. Orang perikanan diisi oleh orang perikanan. Orang ahli botani bekerja di bidang botani. Orang ahli akuntansi ya bekerja sebagai akuntan dan lain sebagainya. Dan itu mungkin akan memaksimalkan hasil kerja dan juga potensi mereka. Itu relevansinya. Mengapa kecerdasan itu bisa meningkatkan suatu bangsa? Karena semakin orang itu cerdas di suatu bidang dan dia bekerja di bidang itu, maka bidang itu pasti akan teratasi. Orang sosiologi bekerja di bidang sosial, orang antropologi bekerja di bidang kultural, orang yang ahli gender bekerja di kajian-kajian gender atau di bidang penelitian dan lain sebagainya, orang ekonomi bekerja di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Saya rasa itu sangat baik ya. Tapi kalau tidak relevan ya itu yang menjadi pertanyaan yang lain. Bagaimana negara ini maju kalau yang mengisi orang ekonomi itu ternyata orang sosial? Ya memang ada kaitannya sosial ekonomi, tapi kan tidak kayak gitu konsepnya. Ada sendiri stratifikasi keilmuan itu, yang mana multidisiplin itu tidak bisa dijadikan sebagai titik utama suatu bidang keahlian. Sama kayak monyet itu kompetensi utamanya itu adalah meloncat, memanjat pohon dan jenisnya. Tapi kalau dia disuruh berenang sampai kiamat pun ya monyet tidak akan pernah bisa menang dari lumba-lumba. Misalnya kayak gitu. Ya artinya kalau orang itu ahli di bidang ekonomi, ya dia harus bekerja di bidang ekonomi. Kalaupun harus paham tentang sosial dan juga kultural, itu adalah sebagai tambahan atau sisipan pengetahuan yang sifatnya multidisiplin atau interdisiplin, sebagai suatu additional knowledge saja. Pada awal November lalu, saya lanjutkan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan hanya ada maksimal 20% lulusan perguruan tinggi yang bekerja sesuai dengan program studi. Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem mengatakan hanya 20% yang relevan. Survei lain bahkan mengatakan hanya 13% mahasiswa yang merasa telah tepat mengambil studinya. Lah sisanya bisa bayangkan kan, banyak mahasiswa yang merasa salah jurusan atau tersesat di suatu jurusan dan lain sebagainya. Statistik ini bahkan lebih rendah dari yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2017. Yang menyatakan hanya 37% angkatan kerja yang bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya. Jika hal ini tidak dibenahi secara sistematis, secara terorganisir dan juga serius, maka negara ini dalam jangka panjang itu sangat berpotensi untuk terus menghadapi ketidakcocokan bidang keahlian pekerja atau yang disebut sebagai job education mismatch. Penelitian tahun 2019 dari Vietnam menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan yang tidak selaras dapat semakin menyulitkan suatu masyarakat di suatu negara berkembang untuk naik kelas secara ekonomi. Pasalnya, ketidakcocokan ini bisa membuat mereka merasa penghasilan yang lebih rendah dari pekerja lain. Ya, menarik ini. Riset terbaru di Indonesia juga menyebutkan bahwa potensi perbedaan penghasilan ini bisa mencapai lebih dari 5%. Bahkan studi di Bosnia Herzegovina menyebutkan angkanya mencapai 13% sampai 15%. Apa yang menyebabkan fenomena ini dan apa yang seharusnya dilakukan ke depannya? Kalau saya harus berkomentar sedikit ya mengenai ancaman mismatch ini ya, itu potensinya sangat besar, potensi buruknya maksudnya, bukan potensi baiknya. Mengapa? Karena tenaga ahli atau suatu bidang itu tidak dikerjakan oleh tenaga ahlinya, sehingga akan terjadi kekacauan. Itu secara logika dasarnya aja ya.
Tapi kalau secara ekonomi kapitalnya juga, itu orang yang bekerja tidak di bidangnya, jelas dia tidak memiliki kompetensi yang cukup bagus di sana. Kemudian dia pasti akan mendapatkan apresiasi yang lebih rendah dari atasannya. Bisa aja seperti itu. Ini bukan berarti saya mengatakan orang yang misalnya orang sastra Inggris kemudian bekerja di admin atau di bidang administrasi, dia tidak bisa belajar untuk di sana. Dia pasti bisa belajar. Tapi pertanyaannya, kalau untuk belajar di administrasi, untuk apa kuliah 4 tahun yang telah berlalu itu? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Jadi apa yang salah atau siapa yang salah? Pertanyaan mendasar ini mungkin saya refleksikan ke pengalaman saya. Dulu saya merasa saya itu cukup bagus di logika bahasa. Tapi guru BK saya memberikan judgement atau pernyataan. Sementara waktu itu saya masih polos dan sangat dependent dengan pendapat guru. Saya disarankan masuk IPA. Akhirnya ketika SMA saya di IPA dan saya tersesat dan saya seperti orang yang sangat tolol. Itu saya seperti ikan yang disuruh belajar memanjat pohon. Dan saya menjadi, ya bisa dikatakan sebagai orang yang sering dibully, sering direndahkan. Ya seperti itulah. Kemudian saya kuliah di sastra Inggris. Dan kemudian saya mulai menemukan potensi saya di sana. Nah, pertanyaan ini, tidak semua orang itu bisa melalui fase itu dengan seberuntung saya. Banyak orang-orang yang melewati fase itu tidak sangat beruntung karena mungkin faktor ekonomi atau faktor kesempatan, faktor luck juga ya, keberuntungan itu sangat penting. Jadi saya rasa kita harus sudah mulai mempertimbangkan standar atau sistem pendidikan ini. Saya sangat mengkritisi standarisasi. Mengapa? Karena potensi orang itu tidak bisa distandarisasikan. Yang bisa distandarisasikan itu mungkin ideologi. Misalnya kayak semua orang Indonesia harus sangat yakin tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Itu bisa distandarisasi. Tapi kalau orang yang pandai komunikasi, pandai bahasa, tidak harus memikirkan logika matematika yang begitu rumit. Memang orang yang memiliki logika yang baik, itu nggak harus logika numerik. Logika bahasa itu juga penting. Jadi untuk menjadikan masalah ini bisa tereduksi, saya menyarankan standarisasi itu harus dipertimbangkan ulang. Karena itu jelas akan mengiritasi atau bahkan mengeliminasi potensi dari seseorang atau calon generasi kita. Dan kemudian sistem nepotisme itu harusnya sudah mulai dikurangi, karena mau gak mau kita masih melihat itu. Nepotisme itu menurut saya bagus jika yang diberi peran atau orang yang ditempatkan di suatu bidang itu memiliki kompetensi itu. Jadi gak masalah kalau dia anaknya bos atau mantunya bos atau ya punya kenalan, ya punya relasi. Tapi kalau dia berpotensi atau berkompetensi di sana itu nggak masalah. Tapi kalau nggak berkompetensi itu akan sangat menghancurkan. Gampangannya. Apalagi kalau itu terkait dengan sistem pendidikan ya, menjadi dosen karena bawaan seseorang, ya itu sangat berbahaya. Kalau yang dibawa itu tidak memiliki kompetensi di sana. Ya seperti itulah. Oke, thanks for watching.